Selanjutnya kita akan bahas kriptografi ini secara matematis tentunya. Ini adalah notasi matematisnya. Ya, ini tidak akan begitu rumit ya. Jadi ketika kalian paham bagaimana cara mencarinya, cara menyandikan dan cara membongkar, cara mengembalikan pada plaintext, maka ilmunya ya seperti itu ya. Cuma kita tidak akan mempelajari yang rumit, menyandikan dan membongkar sandinya. Baik, ini adalah notasi-notasinya agar mudah kita penulisannya ya. Untuk proses ciphertext, kalau ciphertext itu dinotasikan dengan C dan plaintext dinotasikan dengan P. Mudah ya. Ini dinotasikan seperti ini agar kita mudah penulisannya. Ya, jadi kalau ada C itu berarti maksudnya adalah ciphertext, hasil sandi ya. Sudah dalam bentuk sandi ciphertext. Sedangkan plaintext itu dinotasikan dengan P. Ya, sesuai dengan plaintext ini berarti adalah pesan awal. Nah, kemudian enkripsi dinotasikan dengan E dan dekripsi dinotasikan dengan D. Mudah ya, bisa dipahami ya. Jadi maksudnya enkripsi itu pasti dia menenkripsi plaintext, mengenkripsi pesan awal yang hasilnya adalah ciphertext, yaitu berupa sandi. Sedangkan proses dekripsi atau di sini notasinya D, itu pasti yang didekripsi adalah ciphertext untuk mengembalikan ke plaintext, ke pesan awal. Ya, seperti itu. Dengan kata lain, dekripsi itu adalah fungsi inverse-nya. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini ya, hal ini menunjukkan bahwa fungsi enkripsi dan dekripsi pasti bersifat berkoresponden satu ke satu. Ya, sifat fungsinya. Jadi, dia bersifat bijektif, yaitu surjektif sekaligus injektif. Nah, kemudian algoritma kriptografi, dikenal juga dengan cipher, merupakan fungsi matematika yang digunakan untuk enkripsi dan dekripsi. Nah, kekuatan suatu algoritma kriptografi diukur dengan banyaknya kerja yang dibutuhkan. Jadi semakin kuat itu semakin butuh banyak pekerjaan yang dilakukan untuk memecahkan data ciphertext. Semakin kuat, semakin lama, semakin rumit, semakin banyak pekerjaan yang dibutuhkan untuk memecahkan ciphertext untuk kembali menjadi plaintext. Ya. Kemudian jika kekuatan kriptografi ditentukan dengan menjaga rahasia algoritmanya, maka algoritma ini disebut algoritma restricted. Jadi kalau ada keterangan algoritma restricted, berarti algoritmanya itu rahasia. Ya, algoritmanya itu mengandung kriptografi. Jadi kalau ada keterangan algoritma restricted, itu berarti algoritmanya mengandung kriptografi. Algoritmanya saja sudah mengandung kriptografi gitu ya. Nah, ini adalah contoh algoritma restricted. Ya, misalnya plaintextnya ini tulisannya adalah struktur diskrit. Ciphertextnya adalah seperti ini, sudah tidak bisa dibaca ya. Pada dasarnya ini sebenarnya hanya menggeser ya. Menukar dua huruf per dua huruf, ditukar posisinya. Ya, bisa diperhatikan ya. Ditukar dua huruf seperti itu. Jadi, algoritma kriptografi yang digunakan di sini adalah menukar karakter pertama dengan karakter kedua, ketiga dan keempat, kelima dan keenam, dan seterusnya. Nah, sedangkan algoritma restricted ini sudah tidak lagi banyak digunakan. Karena kuncinya itu bersandar pada orang tertentu yang mengetahui bentuk algoritmanya. Jadi, tidak bisa dijamin kerahasiaannya, alias si orangnya ini, kalau sudah si orang yang membuat algoritmanya ini, kalau dia buka mulut gitu ya, sudah tidak lagi rahasia. Jadi, tidak bisa dijamin kerahasiaannya karena kaitannya sudah dengan manusia gitu ya. Nah, kriptografi modern sudah tidak lagi merahasiakan bentuk algoritma, tapi kekuatannya terletak pada kunci, ya, yaitu berupa deretan karakter atau bilangan bulat. Nah, ini yang akan kita pelajari ya. Jadi, algoritma restricted ini sudah tidak lagi banyak digunakan, ya, karena tergantung dari orangnya. Jadi, kalau orang yang membuatnya itu membongkar rahasianya, ya berarti sudah selesai gitu ya. Dan ini sangat beresiko untuk bisa menjaga rahasia.
Ini adalah salah satu contoh. Ini ada Caesar Chipper. Nah, ini algoritma enkripsi yang ada pada masa Raja Julius Caesar, ya, karena ini memang berasal dari Yunani, ya. Jadi tiap huruf alfabet bergeser 3 huruf ke kanan secara wrapping, ya. Jadi kalau A nanti ditulisnya sebagai D, B itu sebagai E, C itu sebagai F, dan seterusnya. Dalam hal ini kuncinya adalah jumlah pergeseran huruf, yaitu 3. Jadi kuncinya adalah berupa pergeseran huruf. Nah, kemudian kalau mau dikodekan dalam bahasa pemrograman, maaf, dalam bentuk bisa dibaca oleh komputer, si huruf ini kita ubah dulu, kita kodekan huruf alfabet dengan integer. Itu kenapa materi ini dibahas di bilangan bulat, ya, karena hurufnya kita kodekan dalam bentuk integer. A itu 0, B itu 1, C itu 2, D itu 3. Hati-hati, ya, kita mulainya dari angka 0. Mulainya dari angka 0. A itu 0, ya, bukan 1, ya. Ini yang biasanya suka salah, yang menyebabkan salah perhitungan, ya, ketika mau menghitung kode. Mau melakukan ciphertext atau plaintext. Itu biasanya salahnya di sini, salah kode. Hati-hati, ya. A itu sama dengan 0, B 1, C 2, D itu sama dengan 3, E sama dengan 4, dan seterusnya sampai Z sama dengan 25. Kita mulai dari 0, kenapa? Karena nanti kita akan menggunakan operasi modulo. Dimana operasi modulo ini kan pasti ada hasil yang sama dengan 0. Jangan sampai hasil yang sama dengan 0 itu tidak tercover oleh alfabet yang kita punya, A sampai Z. Maka A-nya dimulai dari 0. Misalnya nih, nah ini kalau untuk menjelaskan tadi secara wrapping yang ini, ya, geser ke kanan 3 huruf, itu dituliskan dalam bentuk matematisnya, persamaan matematisnya menggunakan operasi modulo seperti ini. Jadi ciphertext itu adalah hasil enkripsi dari plaintext, di mana plaintextnya itu ditambah 3, mod 26. Kenapa modnya terhadap 26? Karena kita punya 26 huruf, A sampai Z. Jadi kalau saya masukkan 1, misalnya B sama dengan 1, ya, 1 tambah 3, 4. 4 mod 26, ya 4 lagi, kan. Masih ingat, ya, yang kemarin kita pelajari, ketika sebelah sini mod, sebelah kiri mod itu, yang depan ini kurang dari yang belakang, maka akan kembali menjadi dirinya sendiri, ya. Jadi kalau ini P-nya sama dengan 1, 4 mod 26, hasilnya ya 4, kan gitu, karena dia kurang dari 26. Kemudian misalnya huruf Z. Huruf Z itu 25. 25 tambah 3 itu adalah 28. 28 mod 26. Berarti sisa berapa tuh? 28 modulo 26. Sisa 2. Nah, 2 itu adalah huruf C. Kurang lebih seperti itu, ya. Nah, ini adalah plaintextnya. Kita akan coba kerjakan ini. Awasi Asterix dan temannya Obelix. Kita akan menggunakan dengan geser 3, yaitu ciphertext. Persamaannya yang ini, ya. Mau kita sandikan. Tapi mungkin tidak seluruhnya, ya. Satu kalimat ini aja. Awasi Asterix. Kita coba kerjakan di kertas.